mahasiswi Universitas Buddha Bangsa Surakarta, program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Analisa Pengelolaan Risiko Penerapan Teknologi Informasi menggunakan ISO 31000. Oke, kita langsung saja ke materi. Yang pertama, risiko. Apa itu risiko? Risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya, manajemen risiko atau risk management. Manajemen risiko adalah suatu upaya terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan organisasi terkait risiko dalam operasional perusahaan untuk mengurangi berbagai kerugian dan untuk menetapkan sebuah standar operasional dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Ada 3 tahap metodologi penelitian. Tahap pertama yaitu perencanaan penelitian, terus identifikasi masalah, dan yang terakhir studi pustaka. Tahap yang kedua yaitu tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data terdiri 2 macam, yaitu yang pertama analisis awal perusahaan, yang kedua pengumpulan data aktivitas pengguna teknologi informasi. Tahap yang terakhir yaitu tahap pengolahan data dan analisa data. Di tahap ini ada berisi 3, yaitu yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga kuesioner. Tingkat kematangan pada kuesioner disusun oleh atribut-atribut sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran dan komunikasi atau awareness and communication. Yang kedua, tanggung jawab atau responsibility and accountability. Yang ketiga, penetapan dan pengukuran pencapaian tujuan atau goal setting and measure. Dan yang keempat yaitu kebijakan, standar dan prosedur atau policy, standard and procedures. Yang kelima yaitu keahlian dan keterampilan atau skill and expertise. Yang keenam yaitu alat dan otomasi kontrol TI atau tools and automation. Selanjutnya, framework manajemen risiko teknologi informasi dengan ISO 31000. Yang pertama, membantu proses pengambilan keputusan peningkatan pengelolaan dokumen berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. Kemudian, risiko yang berdampak harus selalu dimonitor dan direview karena perubahan masa akan memerlukan teknik penanganan yang lebih efektif. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi yaitu risk breakdown structure atau RBS, serta menggunakan metodologi analisa yaitu analisis sebab akibat. Kemudian menyusun resiko dalam suatu kelompok atau kategori yang sesuai dengan susunan hierarkis organisasi proyek atau proses. Selanjutnya yaitu aplikasi atau application. Apa itu aplikasi? Aplikasi adalah sarana atau tool yang digunakan untuk mengolah dan menyimpulkan prosedur manual maupun terprogram. Yang kedua yaitu informasi atau information. Informasi atau information yaitu data-data yang telah diolah untuk kepentingan manajemen dalam membantu mengambil keputusan dalam menjalankan roda bisnis. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya yang paling penting bagi organisasi dalam pengelolaan dan personalisasi bisnis organisasi. Dan yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan menggunakan framework manajemen risiko TI. Yang pertama, dengan ISO 31000 dapat membantu proses pengambilan keputusan
peningkatan pengelolaan dokumen berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. Yang kedua, tingkat pengelolaan dokumen pada EMP-Bento saat ini sudah bernilai good atau bagus. Resiko yang berdampak terhadap tujuan dan strategis perusahaan dianjurkan harus selalu dimonitor dan direview. Karena perubahan masa akan memerlukan teknik penanganan yang lebih efektif lagi. Dan yang terakhir yaitu analisa permasalahan terhadap risiko teknologi informasi perlu dilakukan secara periodik dan program perbaikan. Yang terakhir yaitu saran, hasil temuan kondisi kematangan TI saat ini dapat dijadikan acuan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap risiko TI dan upaya pengelolaan yang lebih baik lagi. Saran yang kedua yaitu dilakukannya pengkajian ulang struktur organisasi divisi ICT dan menambahkan personil TI dalam melakukan penanganan permasalahan dan dilakukannya monitoring ke seluruh pegawai. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.